Halo guys, apa kabar hari ini? Nah, aku berharap lu pada sehat semua ya guys. Oke. Nah, pada saat gue berprofesi jadi konsultan keuangan, gue itu selalu mendapatkan pengajaran dari para top sales di Indonesia guys. Namun, ada seorang top penjual lah yang bagi gue tuh pribadinya tuh pembawaannya tenang, santai, tapi setiap tahun tuh dia tuh punya prestasi berkelas nasional, bahkan internasional guys. Udah gitu dia sering mendapatkan prestasi dari luar negeri yang disebut MDRT. Nah, arti MDRT itu adalah Million Dollar Round Table. Jadi penghargaan elit untuk para konsultan keuangan di dunia, guys. Jadi, orang-orang yang masuk kategori MDRT itu biasanya mempunyai omset penjualannya tinggi-tinggi, guys. Dan itu biasanya mewakili berbagai banyak negara. Wah, pokoknya keren banget tuh. Oke, nah gue agak penasaran sama orang ini karena pembawaannya itu tenang dan santai, oke? Dan dia benar-benar hebat. Akhirnya tuh gue ikutin training beliau. Nah, selama proses pembelajaran tuh ada banyak ilmu yang gue dapat, terutama strategi penjualan, guys. Nah, salah satu ilmu yang gue dapat adalah komunikasi yang efektif. Jadi bagaimana orang itu bisa kapan dia harus diam dan kapan dia harus berbicara. Jadi dia tahu momentum waktunya. Nah, gue akan ceritakan trik-trik bagaimana beliau itu bisa hebat di bidang penjualan itu, guys. Nah, biar nggak penasaran, terus ikutin podcast ini sampai selesai ya, guys. Oke? Tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Hai semuanya, selamat datang di channel podcast Manusia Pembelajar. Nah, podcast ini menyajikan pembelajaran dan investasi nilai-nilai kehidupan yang bermakna. Yuk kita dengerin. Oke guys, sesuai dengan janji gua untuk menceritakan apa yang didapat dari orang yang jago jualan ya guys. Nah, gue mulai dari cerita pengalaman beliau dalam berjualan ya. Oke, biar lo ada gambaran yang lebih jelas nih guys. Jadi gue akan coba lebih menceritakan. Nah, katakanlah nama orang yang jago jualan ini namanya Handoko. Tentunya bukan nama sebenarnya guys. Oke. Nah, seperti biasa, seorang sales atau penjual, Handoko melakukan pendekatan dulu nih lewat telepon untuk membuat janji. Dan kebetulan, nomor telepon yang dia dapat adalah dari teman nasabahnya Handoko. Sehingga untuk membuat janji itu ya, terutama janji ketemuannya itu ya nggak begitu sulit guys. Oke. Nah, yang menarik tentunya Handoko tidak kenal sama sekali dengan calon nasabah itu. Dan kebetulannya lagi, calon nasabah itu berprofesi sebagai seorang dokter spesialis. Nah, biasanya dokter itu akan berpraktek di rumahnya sendiri guys. Nah, setelah buat janji, Handoko datang lebih cepat setengah jam sebelum jam meeting dengan dokter. Nah, setelah dokter itu selesai praktek, maka barulah Handoko akan diberi kesempatan untuk ngobrol-ngobrol. Handoko memperkenalkan dirinya sebagai konsultan keuangan. Oke? Nah, bagi gue yang menarik adalah gini guys, pada saat proses komunikasi, Handoko itu tidak menawarkan produk sama sekali. Handoko hanya mendengarkan aktif kepada dokter tersebut. Sampai-sampai nih proses ngobrol-ngobrol itu nggak terasa bisa menghabiskan 3 jam guys. Karena dalam komunikasi itu, dokternya malah curhat tentang profesinya. Dan menceritakan segala hal. Jadi, ya waktunya lumayan panjang dan nggak terasa. Sampai-sampai nih dokter itu menyadari bahwa dia terlalu banyak bercerita dan meminta maaf kepada Handoko. Karena sampai menghabiskan waktunya guys. Ada kalimat percakapan yang menarik menurut gua gini. Gini percakapannya. Kata dokter, "Maaf ya Handoko, saya tadi tuh kebanyakan cerita sampai 3 jam gak terasa. Malah kamu belum sempat menjelaskan produk kamu. Kira-kira kamu mau menjelaskan apa Handoko?" Kata Handoko, "Hari ini saya gak jelaskan apa-apa dok. Hari pertama ini saya ingin mengenal dokter lebih dekat saja. Jadi hari ini buat saya senang ngobrol-ngobrol dengan dokter lah," kata dokter. "Oh gitu ya? Berarti kamu tidak menjelaskan apa-apa ya hari ini ya? Jadi buat ngobrol-ngobrol dengan saya aja ya Handoko ya?" Kata Handoko. "Iya dok, jika berkenan dan terbuka, besok saya akan bertemu lagi dengan dokter untuk menjelaskan program yang saya buat dok," kata dokter. "Oh baiklah, besok gantian kamu yang bercerita ya. Karena hari ini saya terus yang ngomong nih. Terima kasih ya Handoko ya, sehingga saya coba bisa tentunya bisa sharing dengan kamu." Nah itu percakapan mereka nih guys. Nah, pada pertemuan yang kedua, sesuai dengan janjinya,
Handoko menjelaskan program yang sudah dibuat dan sesuai dengan kebutuhan dokter itu. Dan akhirnya Handoko closing dengan omset penjualan yang tinggi guys. Nah yang menarik, setelah closing, saking percayanya itu dokter dan saking nyamannya itu dokter pada Handoko, sampai-sampai Handoko tuh disediakan kamar khusus yang bersebelahan ruang konsultasi dokter tersebut. Nah ini luar biasa banget guys, menurut gue benar-benar luar biasa. Jadi setiap pasien yang konsultasi dengan dokter itu langsung diarahkan ke ruangan Handoko untuk konsultasi keuangan. Kejadian itu benar-benar luar biasa dan jarang banget ya guys. Itu saking percaya dan nyamannya itu dokter kepada Handoko. Wah ini benar-benar mantep banget guys. Dan itu pada saat gue ikut training tuh wah sampai bingung, sampai apa ya, takjub lihat cerita Pak Handoko. Jadi cerita Handoko ini ya nggak pernah gue lupa tentang kejadian bagaimana si Handoko mempunyai ruangan sendiri. Oke? Khususnya ruang konsultan keuangan, di sebelahnya adalah ruang konsultan dokter. Oke. Nah, pembelajaran yang gue dapet adalah komunikasi yang efektif. Kalau ngomongin komunikasi efektif, tentunya teorinya banyak banget. Oke? Tapi gue ambil yang paling penting dari cerita itu. Tentunya ada 2 poin nih guys. Poin yang pertama gini guys, yaitu mendengarkan aktif. Artinya gini guys, Handoko tuh benar-benar konsentrasi dan fokus mendengarkan kepada dokter dengan antusias. Arti antusias adalah gini, Handoko tuh selalu merespon positif dan menanggapi positif di setiap proses cerita dokter tersebut. Karena dokter itu akan diberi ruang untuk bercerita sehingga dengan antusias dokter akan terus bercerita. Nah dampaknya positifnya ada gini guys, dokter itu akan menjadi nyaman dan membangun kepercayaan kepada Handoko. Nah itu poin yang pertama. Sekarang yang kedua, perhatian dan pertemanan secara tulus. Artinya selama mendengarkan dengan baik, kita tetap fokus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dan permasalahan-permasalahan kepada calon klien kita guys. Sehingga kita bisa fokus dengan bantuan secara tulus memberikan solusi. Entah pemikiran, atau program, atau produk yang ada. Yang penting kita bisa membantu permasalahan dengan baik. Nah, karena proses itu maka tumbuh kepercayaan yang lebih berkembang guys. Saking percayanya bahwa bahkan si dokter itu memberikan ruangan untuk Handoko. Nah, itu sebagai wujud kepercayaan yang tinggi kepada Handoko guys. Nah, jadi menurut gua ada 2 komponen yang mendasar dalam komunikasi yang efektif. Yang pertama ada tadi yaitu mendengarkan aktif. Yang kedua adalah perhatian dan pertemanan secara tulus. Nah, gue berharap sebagai temen lu nih, lu bisa praktekkan ya guys. Semoga bermanfaat ya guys. Nah, jika lo mau diskusi atau ngobrol-ngobrol tentang teknik mendengarkan aktif, lo bisa hubungi tim Growing guys. Gue sebagai temen lo berharap tim Growing bisa bantu lo guys. Lo bisa hubungi tim Growing di link yang gue tulis guys, di deskripsi yang di bawah ini guys. Oke? Itu aja pembelajaran buat lu dan gue. Gue katakan, salam growth mindset Indonesia. Leadership is fun.